Kena berapa tuh scam? 50.600. Lumayan banyak itu. Saya itu udah nggak doyan makan, Mas. Hmm. Diajak makan keluar, anak suami saya pada makan-makan, saya udah nggak doyan makan tuh karena kepikiran itu kan. Karena kan saya main di koin juga kan. Hmm. Nah, di koin itu kan memang banyak banyak grup-grup kayak gitu. Ya. Sering saya dimasukin grup, tapi karena saya udah nggak main koin lagi, saya langsung keluar kayak gitu, Mas. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau nipu lagi, gua udah nggak bisa lagi. Dengan Mbak siapa nih? Oke. Gimana Mbak? Kemarin ada problem scam ya? Iya sih, Mas. Ya, mungkin itu keteledoran saya juga sih. Oke, Cuman oke. rasanya nyesek banget itu, ya Allah. Iya, ya. Mbak tinggal di mana Mbak? Saya di Siap-siap. Kemarin kena berapa tuh scam? 50.600. Lumayan banyak itu. Jadi awalnya gini Mas, saya itu dimasukin grup Telegram. Memang saya kan apa sih ada pengalaman di koin juga kan. Jadi memang banyak teman-teman gitu loh Mas. Jadi kadang-kadang dimasukin grup itu saya suka langsung out gitu. Tapi kok itu saya penasaran. Jadi saya buka. Nah, saya buka waktu hari Rabu apa Kamis gitu loh Mas awalnya. Jadi saya dimasukin grup, saya tanya ini grup apa, terus Rakunten gitu. Nah, saya cek kan itu memang kayak jual beli tapi di luar gitu loh Mas. Iya, Nah, Rakuten tuh ya. akhirnya Iya. eh, terus tugasnya ngapain di grup tuh rame Mas. Awalnya itu ada 50 orang di grup itu. Hmm. Rame, banyak yang cair misalkan kita hanya ngeklik apa sih gambar terus nanti Ya. di screenshot dikirim ke admin. Nah, Hmm. akhirnya itu cair tuh 68.000 itu tanpa pakai depo gitulah. Akhirnya oke, hari pertama. Nah, besok paginya itu grup udah nggak ada, yang grup awal itu Hmm. grup nggak ada, tapi saya ditelepon admin, ditelepon mau ikut misi lanjutan nggak gitu. Jadi yang pertama itu saya ikut. Nah, yang hari berikutnya itu kita harus depo gitu loh Mas. Nah, 100 awalnya, Hmm. 100. Oke, saya ikut lanjut 100. Iseng lah gitu. Akhirnya 100.000. eh, Misi kedua lagi itu harus depo 180.000 kalau nggak salah. Hmm. Udah langsung ada pencairan lagi sekitar 300.000 kalau nggak salah. Hmm. Nah, hari berikutnya saya pagi-pagi ditelepon. Nah, pas ditelepon itu saya di kamar mandi. Tapi suami saya lihat itu. Ya. Katanya gini, suami saya gini, itu kok di Telegram ada yang telepon kamu, itu namanya Grace. Udah kamu jangan main-main di Telegram, kata suami saya gitu, Mas. Ya. Tapi saya gini, enggak kok Mas, aku bilang gitu. Karena kan memang sebelumnya juga saya pernah kena cuman di koin kan. Hmm. Akhirnya kata suami saya jangan main-main ya di Telegram. Enggak, kata saya gitu. Aman karena memang waktu pertama kali itu kan diminta rekening segala macam. Itu saya ngasih rekening yang mandiri. Emang sengaja saya kosongin buat transaksi aja itu rekening mandiri. Semua saya alihin ke BCA, saya amanin gitu loh. Toh Ya. misalkan nanti saya udah mikir kalau memang ini ada penipuan, toh di sini saya udah kosongin gitu, Mas. Jadi uangku itu tak transfer semua ke BCA. Oke. Udah pikir saya aman lah gitu kan. Nah, hari berikutnya itu, Mas, saya hari ketiga ditelepon lagi, ditelepon lagi, mau ikut misi lanjutan nggak? Katanya gitu kan. Hmm. Nah, di grup itu udah mulai sepi lagi. Jadi setiap hari itu grup tuh dibubarin loh, Mas. Tapi Hmm. hari berikutnya nanti dibentuk lagi gitu. Misalkan saya awalnya dimentorin satu orang, hari berikutnya jadi 7 orang kayak gitu. Nah, yang hari ketiganya itu awalnya suruh ini Mas, suruh 500.000. Hmm. Misi awal 500.000. Oke lah, 500.000 iseng, masih iseng kata saya. Tapi harus ada misi lanjutan lagi, misi berikutnya itu 3.800.000. Kata saya Oke. kok makin gede gitu kan. Ya. Nah, jadi saya sepengen nyelamatin yang 500.000 itu,
Saya ikut lagi Mas, 3.500.000. Nah, pikir saya setelah 3.500.000 itu udah Mas, nggak ini ada misi lanjutan lagi loh. Ternyata ada misi lanjutan lagi Mas, 15.800.000. Nah, 15.800.000 itu yang tadinya rekening Mandiri ini aku amanin tak transfer semua ke BCA, aku ambil lagi Mas. Aku ambil lagi tuh yang dari rekening BCA. Aku Oke. masukin lagi ke Mandiri buat depo lagi tuh. Buat misi lanjutan 5.800.000. Aku ngambil dari BCA 20 juta. Nah, setelah itu ternyata masih ada misi lanjutan lagi, Mas. Hmm, Aku apa tuh? mikir ini apa lagi nih? Saya udah mikir tuh, Mas. Ini Hmm, saya kan udah otomatis sudah hampir 20 juta tuh. 500, 3 juta 500, 15.800 sampai 2 juta, Mas, kurang dikit lagi tuh. Kurang ya. 200.000. Akhirnya saya mikir, kok ini makin ini gila aja ini. Cuman di situ kan emang satu grup tuh ada 7 orang yang di mentoring. Semua pada ini Mas langsung ambil berapa paket mereka cair Mas. Cuman aku kan mikir gini ya, ini beneran apa enggak? Apa Ya. ini penipuan? Tapi mereka bukti transfernya tuh di ini semua Mas. Ya, Jadi ada bahasa Jawa, ada bahasa ini, pikir saya ini beneran gitu kan, karena memang kayaknya nyata gitu. Nah ya. setelah itu kan saya memang begitu misi yang keempat, itu nggak kira-kira Mas, 30.800. Nah saya kan memang apa sih, udah nggak ada tuh. Saya hanya sisa saldo 20-an, 21 lah. Ya. Kata saya, "Gila, ini saya harus nyari kemana lagi nih gitu." Hmm, Akhirnya pas hari Sabtu itu saya ngumpul sama anak-anak. Makan apa, saya itu udah nggak doyan makan, Mas. hmm, Diajak makan keluar pun anak suami saya pada makan-makan, saya udah nggak doyan makan tuh karena kepikiran itu kan. hmm. Suami saya memang, saya kan kadang-kadang memang kalau lagi nggak mood makan ya memang nggak makan gitu, pikir saya, suami saya ya udahlah nggak ada masalah ini, tapi itu saya stres Mas. Hmm. Akhirnya pulang dari makan itu anak saya yang kecil tuh minta laptop. Bu, aku kayaknya spek laptopku ini kurang deh, Bu. Ini aku mau magang, jadi aku butuh gitu. Yang harga berapa? Ya sekitar yang kalau speknya yang bagus ya paling 10 lebih lah, Bu. Aku mikir di rekeningku itu masih 21.500. Sedangkan aku misi ini belum lanjutan, Mas. Aku masih pending tuh. Oke. Masih nggak ada kesanggupan, yang lain-lain udah pada cair tuh. Saya Hmm, diajarin suruh nggadein mobil, oh maaf saya kalau nggadein mobil saya nggak mau karena mobil atas nama suami saya hmm. bilang gitu. Ada yang nyaranin, sayang mbak itu kalau nggak dicairin ini aja pinjol. Oh saya nggak mau lagi kalau pinjol, nanti saya orang-orang kayak di TV-TV itu orang bunuh diri gara-gara pinjol, saya bilang gitu ke Ya. mereka. Hmm, Akhirnya ya itu apa sih, akhirnya hari Senin itu saya ada alasan nyairin deposit itu ke suami. hmm. Mas, ini kan memang suami saya tuh ngasih uang nggak pernah nanya untuk apa, yang penting saya dikasih uang belanja, udah sisanya aku tabungin gitu loh, Mas. Hmm. Jadi suamiku tuh nggak pernah tahu aku punya uang berapa. Dan akhirnya, Mas, ini kayaknya ini deh, perlu aku mau ngambil. Karena itu tadi, Mas, yang di rekeningku 20, minta mereka kan 30.800 kan. Masih kurang lagi lah 10 jutaan gitu. Hmm. Akhirnya saya nyairin dengan alasan anakku minta laptop gitu kan. Hmm. Aku nyairin tuh Mas. Ya Allah Mas, aku Senin sebenarnya itu udah Allah ingetin kali Mas. Ya. Jadi saya ke BCA itu apa sih, mau nyairin deposit itu harus ada KTP asli. Nah, saya bilang, Mbak, ini kan saya ada SIM, ada ini, bisa nggak selain KTP? Karena KTP saya ternyata memang sebelumnya itu aku sama teman-teman rencana mau jalan-jalan, jadi saya paspornya bulan Mei itu habis, lupa perpanjang. Saya mau perpanjang, jadi sebelumnya itu saya malam-malam itu ingin perpanjang baru, jadi paspor sama KTP itu jadi satu, nggak kebawa Mas, nggak kebawa tuh. Akhirnya sama pihak BCA, ya Bu, nggak apa-apa, pulang dulu aja. Ini juga antriannya masih panjang, katanya gitu. Ya udah, saya pulang dulu. Ya Allah, kenapa masih saya terusin Mas nyairin deposit itu Mas? Saya balik lagi habis sholat zuhur, dianterin lah suami saya. Pikirnya suami saya itu ambil uang buat beli laptop anakku. Ya. Padahal aku nyairinnya buat ama itu Mas. Ya Allah Mas, setelah itu saya mampir ke rumah Om.
Jadi Oke. saya mampir ke rumah, kata suami saya kan memang ada kerjaan pas ini kebetulan sekalian deh mumpung kita keluar mampirlah ke rumah omku gitu yang Oke. hanya beda RT gitu. Akhirnya saya ke sana. Ke sana suami saya ngobrol, sayanya ini apa sih eh transaksi itu loh Mas. Saya Oke. transfer hanya 3800 itu aku transfer di situ. Suami saya ngobrol sama omku sama buleku itu, aku transfer itu Mas. Nah, aku tuh fokus Mas transfer. Kenapa mereka bilang terlambat? Harusnya dalam transaksi withdraw itu 5 menit. Tapi saya itu katanya lebih dari 5 menit, Mas. Jadi mereka anggap salah error. Jadi saya harus depo lagi sebesar 3800. Bilang mereka beli kuota biar uang saya cair yang sebelum-sebelumnya. Gila Oke. aja, saya masih waras, saya bilang gitu. Saya masih waras, saya nggak mau keluar uang lagi. Kalau memang itu kalian nggak mau cairin, ya silahkan monggo tanggung resikonya, saya bilang gitu. Tapi setelah itu rasanya gimana ya Mas? Saya ngeblank ini, tapi kembali lagi saya gini, ya Allah ini memang cara Allah membersihkan harta saya atau gimana, atau menegur saya, atau gimana. Jadi saya yang awalnya itu nggak doyan makan, nggak apa, aku lepasin, aku ya intinya ya introspeksi diri lagi ke sayanya gitu Mas. Tapi Iya. ya kembali lagi, ya Allah Mas, itu sayanya udah pastilah Mas nyesek namanya uang segitu banyak hilang dalam hitungan sekejap kan. Hmm. Jadi kemarin itu saya nggak cerita ke siapapun. Nah, saya kan biasanya itu selalu protek. Nah, lihat konten Mas itu, saya langsung ya Allah ternyata banyak banget ya korban gitu. Ya. Nah, Hmm. kemarin pas arisan juga ketemu teman, ternyata tapi mereka sistemnya beda. Dia melalui tiket pesawat yang murah. Akhirnya pas ketemu ya itu sharing-sharing kemarin itu Mas. Ya Oke. Allah, begitu nih saya bilang ini saya nyari uang ibaratnya babak belur, suami saya babak belur nyampe mereka dengan ini. Nah, karena suruh beli kuota lagi 3800 itu, akhirnya ini Mas, apa sih? Kemarin kan masih ada grup, sisa grup. Jadi setiap yang udah cair itu langsung keluar. Ya. Jadi memang langsung kata Mas blokir aja Mbak. Ya udah saya blokir kan. Hmm. Setelah saya blokir, apa? Kemarin itu di grup yang tersisa saya dengan mentornya itu Hmm. yang tadinya suruh beli kuota 3800 apa 70 juta itu kan saya nggak ini lagi. Kemarin katanya ini diturunin kalau pengen pencairan harus ini lagi top up lagi nggak harus 3800 tapi cukup 5 juta. Udah aku nggak tanggepin lagi itu. Ya, oke. Terus? Ya, akhirnya saya bilang, oh ini penipuan ya Mbak, ternyata ya, kata saya gitu kan. Oh ternyata di grup itu ternyata memang mungkin komplotan mereka, karena kalau saya lihat, Mbak sayang Mbak, kalau nggak dicairin, saya cair kok, ini kok, gitu kan. Jadi pikir saya itu support mereka buat saya, pikir saya gitu toh Mas. Hmm. Akhirnya ya itu tadi, saya udah nggak ini lagi, nggak hubungan sama mereka, rata-rata udah saya blokir sih. Ternyata ya memang mereka komplotan, Mas. Iya, iya mereka Gitu. komplotan itu. Oke. Nah, Ya, Mbak tuh sebelumnya memang udah punya Telegram atau gimana? ya Tadi iya udah punya, Mas, udah sebelumnya. udah ada udah Sem ada Telegram gitu ya. Udah. sempet, Hmm. sempet, eh, sempet hapus. Terus saya ini lagi karena memang butuh gitu loh, Mas. Ya, ya. Ya Jadinya kalau saya teman-temannya, ini lagi. ya kalau teman-teman yang lain kan ada yang datangnya tuh dari WhatsApp terus lari ke Telegram. Ada yang belum punya Telegram terus suruh install Telegram gitu. Kalau Mbak memang dari awal sudah punya Telegram dulu ya. Heeh. Tapi memang itu, Mas, karena kan saya main di koin juga kan. Hmm. Nah, di koin itu kan memang banyak banyak grup-grup kayak gitu. Ya. Sering saya dimasukin grup, tapi karena saya udah nggak main koin lagi, saya langsung keluar kayak gitu, Mas. Hmm. Ya, 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 ya. Ah, Oke. Gimana respon suami? Tahu gimana? suamiku belum tahu, Mas, sampai saat ini. Oh, belum tahu ya. Berarti teman-teman Iya, aja yang tahu itu ya. baru teman arisanku aja sih. Itu pun memang nggak mereka ya kemarin saya cerita karena yang salah satu temanku tuh ketipu masalah tiket pesawat Garuda ke Padang kalau nggak salah ya itu sama.
tiket murah, tapi begitu mereka transfer suruh ini deposit, Oh. katanya gitu. Nah, disitulah saya buka kemarin, Mas. Iya, iya, iya. Cuman kalau mereka sih ini sih nggak bakal ini. Cuman kalau suami saya itu selalu ini, justru saya malunya itu gini loh Mas. Suamiku tuh setiap aku kejadian kayak gini, aku memang kalau saya ini ntar dia tahu gini, udah ikhlasin mungkin itu belum rezeki, mungkin cara Allah kayak gitu. Tapi Hmm. kan aku jadi merasa nggak enak sendiri Mas dengan kebaikan dia itu. Hmm. Maksudnya dia nggak pernah marah, cuman kan akunya mana ada sih Mas suami ditipu orang terus diem aja gitu kan. Iya, 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 iya. Iya, Tetap iya. lemasin. Mm-mm. Dari teman-teman yang sudah ngobrol, mereka sudah lapor polisi, udah ke bank juga. Ya, cuman kalau dari bank ya usaha maksimalnya paling ngeblokir eh, Iya. rekening gitu kan. Kalau dari polisi banyak juga yang nggak Jadi diproses kayak gitu. mereka pinter sih Mas. Mereka pinter gini loh. Yang kecil-kecil itu rekeningnya beda, tapi yang gede beda orang lagi. Mm-mm. Kenapa masih kayak ada perasaan gimana ya Mas? Waktu yang pertama kehilangan yang masih 20 jutaan itu, saya kayaknya gelisah gini gimana. Tapi ketika saya udah transfer yang 30 itu kayaknya udah enggak, ya itu tadi karena mungkin saya udahlah mungkin ini ujian saya, apa ini cara Allah membersihkan harta saya, apa gimana, apa karena keteledoran saya. Jadi banyak pertimbangan yang akhirnya kalau aku pikirin juga aku tambah sakit, keluargaku yang rugi kayak gitu loh Mas. Ya udahlah bismillah aja mungkin saya nanti Allah ganti yang lebih banyak lagi kayak gitu. Jadi hati saya rada rada nggak sekhawatir kayak kemarin. Cuman kalau inget, ya Allah, kenapa sih saya ini apa sih uang segitu banyaknya kok mudah banget aku ngeluarin gitu loh Mas. Iya, iya, iya. Kayaknya mungkin Allah udah ingetin ya itu lewat KTP saya yang ketinggalan. Tapi sebelum kejadian itu saya juga mimpi. Kadang-kadang kan kita nggak percaya mimpi, cuman saya itu mimpi Mas sebelum kejadian itu. Jadi saya mimpi di perumahanku ini kan memang kalau hujan gede itu banjir, di Mm. jalan itu banjir Mas, karena memang penyempitan di kali. Jadi saya itu mimpi saya itu banjir itu sampai lantai 2 itu loh Mas. Jadi nyampe lantai 2. Dalam mimpiku itu ya Allah, apa sih kasih kayak saya kesempatan hidup untuk beribadah lagi, kayak gitu kata saya. Mm. Jadi tapi ya itu karena banjir kok sampai ke lantai 2 yang tadinya hanya di jalan kenapa sampai lantai 2 itu udah ngeri gitu loh Mas. Iya, iya, Ya iya. Allah jangan sampai lah ini kasih saya kesempatan untuk beribadah untuk bekal di akhirat nanti itu saya Mm. pikir itu udah pertanda apa sih? Akhirnya saya bangun ya mungkin itu cara Allah kasih tanda sebenarnya banjir itu kan ini sih Mas. Cuman mungkinnya saya yang nggak peka, saya yang nggak ini, mungkin itu juga yang tadinya kita apa sih malas-malasan untuk yang sunah-sunah kita lebih ini lagi ya karena rasa nyesel, rasa kayak gimana gitu loh Mas. Iya. Untungnya aku uang bukan uang utangan Mas. Kebayang nggak kalau uang utangan disuruh Mm. pinjol, suruh gadein mobil, suruh ini. Ntar kan gampang Mbak, itu gadein mobil sebentar langsung cair, langsung dibalikin karena memang itu kan pencairan misi terakhir, Iya. cair gitu loh Mas. Jadi teman-teman yang satu grup itu loh Mas, kan Iya. mereka udah cair katanya udah karena yang misi Iya. terakhir 30 itu untuk misi penarikan Ah, itu kata mereka cair. Nah, saya kan belum karena belum bayar itu tadi kan. Oh, iya. sayang Mbak, ini Mbak, nah, saran saya gini-gini. Aku pikir-pikir mereka mungkin ya sekongkol satu Mereka komplotan itu. komplotan, komplotan. Pasti udah nggak mungkin nggak itu mereka komplotan, timnya mereka gitu. Bahkan bisa Terus jadi mereka tuh satu orang gitu. Cuma kalau teman-teman yang lain yang sudah pada ngobrol sama aku gitu, banyak juga yang mereka itu habis ratusan juta, tapi uangnya uang dari pinjol gitu. ya kan serem Mas itu ngampe orang yang bunuh diri itu kali Mas. Iya, gitu, banyak. Nah ya, ini Mm-mm. sih kalau saya, oh ternyata kalian ini penipu ya kata saya gitu. Enggak penipu ini Kak, ini masih kan uang kakak kan masih di akun kata dia gitu kan. Ya tapi nggak bisa dicairin sama aja dong kata saya gitu. Ya kalau kakak pengen cair apa sih bayar kuota lagi, you know. Ya sama aja saya masukin
terpuruk, kata saya, keenakan kalian saya transfer lagi, kata saya gitu. Ya sudah lah Mas, aku udah nggak ini. Cuman aku mau sharing aja karena ya semoga nggak ada banyak lagi. Saya lihat komen-komen di Mas itu juga ternyata banyak, memang banyak, ada yang lebih gede, ada yang ini. Ya setelah masuk situ ya saya belajar ya memang ternyata dunia ini makin makin ngeri Ya, Mas. Jadi ya, eh, benar. nipu itu mereka jadi pekerjaan. Iya. Udah jadi buat nyari nafkahnya mereka itu kalau buat penipuan. Apalagi sekarang tuh banyak banget modusnya. Sindikatnya banyak, modus-modusnya tuh banyak banget untuk di internet ini gitu ya. Makanya ya kita mesti teliti, mesti hati-hati, sering-sering nyari referensi gitu. Jadi Mbak berarti di awal itu sama sekali belum uh, apa nyari referensi, nyari tahu di awal gitu ya. Nggak ngeh ya. Ya enggak Mas ya, biasanya itu aku ya cari referensi. Sebenarnya ya sebelum-sebelumnya juga aku kena koin itu banyak Mas. Koin itu juga saya pernah ratusan juta itu ya pernah koin. Mungkin Mas tinggal di mana? Surabaya ya? Saya di Jakarta. Oh, dulu saya pernah mungkin Mas yang di Indodax itu saya pernah koin yang masuk Indodax itu Inmax itu juga saya kena ratusan juta itu. Ya, ya, ya. Iya, Iya, iya. makanya Ya. suami saya ngingetin ya memang itu tadi lah karena kalau nggak ada izin suami itu kadang-kadang emang kayak gitu. Iya, iya siap ya. Makanya Namanya musibah ya, mudah-mudahan nanti diganti rezekinya lebih banyak gitu buat pelajaran ya. iya Mas. Gitu. Tapi aku kayak ada ini sih Mas kayak apa ya kayak ada ilmu yang ini juga kayaknya nggak cuman murni itu kayaknya Mas. Karena aku yang tadinya 20 tuh gelisah apa gitu. Setelah saya mah yang ngeluarin lebih gede itu mungkin ya itu tadi karena saya udah pasrah udah ini udah nggak khawatir kayak pengen ya udahlah cari duit lagi untuk pencairan ini misi terakhir kayaknya saya udah kayak ketolong gitu. Ya, ya, ya. Kalau enggak ya keluar duit lagi Mas. Iya. Itu Ya, saya. banyak teman-teman yang lain yang di video-video saya itu kan di konten-konten saya banyak yang habis 200 juta, 300 juta gitu. Itu dalam waktu sebentar paling tuh. Sehari ada yang 200 juta itu. Iya, itu adalah saya dari hari Rabu sampai Jumat, Sabtu itu saya udah nggak peduliin mereka karena saya jalan sama keluarga, sama anak-anak. Jadi saya memang nggak buka-buka Telegram. Akhirnya Senin itu saya pengen nyelamatin yang 20 malah tambah kehilangan. Iya, iya. Makin ke sini tuh kan memang ini sih Mas, apa sih? Di era globalisasi itu ya saya sendiri tuh sudah banyak dari aset digital segala macam dari koin saya dari se- pernah Mas tapi kayaknya saya itu terlalu apa ya terlalu terlalu ambisi apa gimana terus mungkin karena dipercaya suami dipegang kasih pegang keuangan tuh malah sayanya makin apa ya makin bebas makin ini gitu loh Mas ya kalau untuk ibu buyangan mungkin lebih ini lagi lebih bisnis kan yang real aja jangan pengen keuntungan yang gede tapi yang nggak masuk akal kali Mas gitu. Ya, betul. Sip. Jadi lebih hati-hati Ah, aja sih Mas. ya, betul. Ya, yang sering aku juga bilang nih di video saya ke teman-teman yang lain, kalau untuk investasi, kalau kita ngelihat untuk jangka panjang segala macam, yang paling mudah dicerna adalah yaitu tadi mau bermain saham, obligasi, terus kalau main properti-properti, ya udah tinggal jual beli. Justru saya awalnya tuh properti. Properti waktu tahun 2000 berapa 2014 sampai 2000 itu saya properti Mas. Ya, Properti setelah kenal koin, saya rumah itu saya jual-jual-jual beliin koin. Akhirnya koin masuk market jeblok. Waduh, udah Mas itu saya koin juga pernah itu. Mungkin Inmax Mas pernah dengar itu Inmax. ya, Saya mm-mm, sampai dapat hadiah umroh segala macam itu saya main di sana. Ya ya, tadinya kan awalnya gini Mas. Emang kan sekarang mengikuti perkembangan zaman. mm-mm, Mau nggak mau kita ngikutin gitu loh Mas. Tapi ya itu tadi saya ilmunya cetek tapi masih berani spekulasi ke sana. ya, Saya nggak ini dulu. Saya di Bitcoin juga sempet itu apa sih beli di saat mahal, jual di saat murah itu juga pernah saya karena kepepet. Jadi awalnya memang saya jual beli properti, Mas. Misalkan ada rumah yang dijual, saya beli, nanti saya bangun, saya jual lagi. Lebih mm, ke sana sampai jualan yang kecil-kecil pun aku jalanin. Makanya suami saya itu nggak pernah tahu keuangan saya. Cuman memang dipercaya, saya percaya kamu. Ini cuman yaitu tadi saya terlalu
sombong untuk ini kali. Jadi apa-apa itu saya nggak izin suami, Mas. Jadi Mm-mm. setiap saya nggak izin suami itu pasti kena. Makanya di koin itu saya juga ratusan juta. Cuman suamiku nggak tahu kalau itu. Saya tahunya saya ketipu, tapi nggak tahu nominal berapa yang saya kena Ya, ya, ya. gitu, Oke Mas. deh, siap. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran buat teman-teman, lebih hati-hati lagi. Terus ya tetap aku sih sering ngasih saran, mindsetnya adalah jangan pernah berpikir buat nyari uang itu instan gitu. Benar, Itu benar, Mas. penting. Tuh. Benar. Nggak ada. Kita mesti melalui proses Ada. yang instan-instan kayak gitu Harus nggak ada. keluar keringat. Betul. Bohong yang bilang kerja cerdas itu bohong, Mas. Kerja cerdas. Enggak cuma cukup kerja cerdas, kita harus kerja keras dulu, baru kerja cerdas. Ya, Kalau mereka dianggapnya main saham, main ini tuh kerja cerdas itu enggak seimbang dengan yang dihasilkan. Kata saya. betul. Betul, setuju. Gitu. Itu aja deh Mbak. Hmm. Semoga digantikan ya, yang duit yang hilang digantikan rezekinya lebih Ya, Mas. banyak. Terus yang paling penting ya mentalnya itu tadi, ya udah ikhlasin aja. Namanya musibah ya, buat jadi Yang pelajaran. saya heran gitu, Mas. Saya juga sempat DM. Itu kan Rakuten itu ada ininya juga, ada webnya juga, ada ini juga. Sempat saya komplain. Maksudnya saya bikin ini kok ini ada penipuan atas nama Rakuten. Ini benar apa enggak? Mereka enggak respon. Ini apa memang apa ya? Harusnya kan itu membawa nama baik mereka, tapi mereka enggak respon sih. Oke Soalnya Mbak. Mas. Mbak, sama-sama Mbak.